Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat berjumpa kembali bersama saya Dea Lita Wengi beserta kru yang bertugas di hari ini dalam Berita Sultan Siang edisi Senin 16 Agustus 2021. Kalau kita lihat tanggalan ini menjelang kemerdekaan atau momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 besok ya, di tanggal 17 Agustus 2021. Dan pemirsa, tadi pagi kita sudah mendengarkan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR Presiden Republik Indonesia dan juga disaksikan dan diperdengarkan melalui rapat paripurna di seluruh Indonesia. Dan uniknya bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menggunakan baju adat Baduy yang berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kita akan bahas selengkapnya terkait dengan pesan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia menggunakan baju adat Baduy. Ya pemirsa, di siang hari ini nanti kita juga akan melanjutkan dengan live reportase dari persiapan kemerdekaan di beberapa daerah Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan juga Kota Serang bersama dengan para jurnalis Sultan TV. Namun di segmen pertama saya senang sekali telah hadir bersama-sama kita Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabudin MSI selaku pengamat budaya Baduy dan juga sekaligus Dekan FISIP Untirta. Assalamualaikum Pak Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aktif. Tadi pagi upacara, kan tanggal 16, tiap hari Senin sekarang kan harus upacara. Atau offline nih Pak Prof? Di virtual, ya. Jadi. Baik, kalau kita lihat belakang Prof ini juga sedikit sketsa kampus Untirta Sindang Heula begitu ya Pak Prof ya? Ya, ini kampus baru Sindang Sari ya, bukan Sindang Heula. Sindang Sari, betul. Luar biasa ya. ini. Baik, Pak Prof, seperti kita ketahui bersama tadi pagi bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia sudah menyampaikan pidatonya melalui sidang tahunan atau rapat tahunan MPR bersama juga dengan DPR dan juga DPD. Nah ini uniknya dan juga menjadi kebanggaan kita semua bahwa Bapak Presiden menggunakan baju adat Baduy di tahun ini. Silakan tanggapannya Pak Prof. Pertimbangannya apa ya Pak Presiden menggunakan baju khas Baduy ya, adat Baduy ya. Mungkin apa yang melatar belakanginya, tapi saya sebagai orang Banten tentunya saya senang ya, gembira ya, pakaian Baduy diperkenalkan secara nasional mungkin juga internasional oleh Bapak Presiden langsung bahwa itu merupakan pakaian khas Baduy di Provinsi Banten yang adanya. Pertama saya itu aja, saya senang ya sebagai warga Banten dapat kehormatan kita ya, kan tidak hitungannya setahun sekali ya Presiden tiap pidato kenegaraan kan belum tentu juga kebagian, karena kita kan seluruh adat nih banyak sekali. Ini kehormatan tentunya buat masyarakat Banten pada umumnya dan khususnya buat warga Baduy yang memiliki pakaian itu. Sementara itu dari saya. Baik, saya bangga begitu ya Pak Prof ya, sekaligus senang ketika Bapak Presiden dari ribuan barangkali ya Pak ya, ribuan jutaan begitu pakaian adat, Pak Presiden menggunakan baju adat Baduy begitu. Nah, mungkin kalau boleh kita berhitung-hitung atau mungkin berpersepsi begitu ya Pak Prof ya. Dalam pidatonya juga ini menyampaikan tentang penanganan COVID-19 dan juga untuk berinovasi. Ada tidak ya Pak kira-kira korelasinya dengan pakaian yang digunakannya? Kalau dihubung-hubungkan ya kalau dalam riset pasti selalu ada ya gitu. Tapi maksud saya begini ya, meskipun kemarin saya dapat kabar juga di salah satu TV ya gitu, ada juga warga Baduy yang terpapar, wanita Baduy 1 orang. Tapi belakangan kan 2 bulan 3 bulan terakhir ini kemarin banyak ada berita bahwa Baduy ini zero atau 0 COVID ya, tidak ada yang terpapar. Cuma meskipun kemarin ada yang terpapar, mungkin ini juga yang ingin disampaikan
Pak Presiden ya, kalau memang dihubungkan apa sih yang pesan yang disampaikannya ya. Kalau saya melihat ya sangat berbeda sekali pakaian adat Baduy dengan pakaian adat-adat lainnya ya. Di sana kan sangat sederhana ya, kesehajaan ya gitu. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden, tadi Pak Presiden kalau tidak salah menggunakan pakaian adat Baduy luar ya, warna hitam ya, itu. Ya, ini kan ya kesehajaan baik luar maupun dalam sebetulnya kalau menurut saya sih sama saja. Kesehajaan ya memang kesederhanaan. Ya mungkin itu yang ingin disampaikan Pak Presiden. Lebih jauhnya mungkin ya memang saat ini ya negara kita sedang prihatin lah ya, itu prihatin, dalam kondisi prihatin di mana wabah COVID-19 ini juga belum reda ya gitu ya. Harapannya mungkin tadi ya dengan keprihatinan, dengan banyak berdoa dan mawas diri ya, badai COVID ini segera berlalu. Kalau saya melihat ya saya tidak karena belum nggak berinteraksi dengan Pak Presiden, sebetulnya pesan apa yang disampaikan mungkin itu Pak Jokowi yang paling paham tuh, yang paling tahu. Tapi dari kesederhanaan pakaian adat Baduy itu ya mungkin kesehajaan ya, mungkin kita di tahun ini sedang lebih kepada perenungan ya gitu, kesederhanaan ya, mungkin itu kan beda dibandingkan dengan pakaian adat misalnya Minang, pakaian adat Bugis, pakaian adat ini kan berkilau ya gitu ya. Apa kesannya ada kemewahan, nah, tapi dalam konteks adat Baduy ini lebih ke kesehajaan itu. Baik, dengan tampaknya yang sederhana, barangkali Pak Presiden juga ingin kemudian memberikan pesan kesederhanaan itu, begitu ya Pak Prof ya, di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Iya, jadi seperti itu yang saya katakan saja, tidak bisa menebak apa yang disampaikan apa secara ini ya utuh. Lah ini dari gestur, dari tampilan saja ya, karena eh, pakaian orang Baduy itu kan hampir semua orang Baduy pakaiannya seperti itu ya, seragam. Jadi beda dengan kita kan, kita bisa pakai warna putih, warna coklat, warna merah, apapun yang kita mau bisa. Tapi warga Baduy adatnya memang tidak ada perbedaan apa-apa, kesamaan ya gitu. Mungkin juga bisa jadi diartikan ini bentuk ingin membangun solidaritas lah gitu ya, bahwa kita ini lagi sama-sama kesulitan ya, kita lagi sama-sama prihatin ya, mungkin ya, karena pakaian orang Baduy kan seperti itu. Apa yang dipakai Pak Presiden ya seperti itu, mau petingginya, mau rakyat biasanya, mau tokoh adatnya ya pakaiannya seperti itu gitu, nggak beda gitu ya. Misalnya saya ini kebetulan lagi pakai jas nih, kebetulan agak dingin ruangan, sebetulnya saya nyaman nggak apa, ini ruangan sangat dingin, saya pakai jas aja nggak terlalu dingin gitu ya. Ini tapi warga Bali nggak mungkin pakai jas seperti dia, akan sama pakaiannya gitu. Kita mengenal struktur di sana ya, mau strukturnya kepala desa, mau strukturnya Jaro A, Jaro B, tetap pakainya seperti itu. Baik. Pak Prof, kira-kira kalau kita lihat mungkin juga berhitung-hitungan kembali ini ya Pak Prof ya, mengira-ngira begitu. Ada tidak kemudian nantinya dampak yang nantinya terhadap masyarakat suku adat Baduy, Provinsi Banten pada umumnya, ketika Pak Presiden menggunakan baju adat Baduy ketika pidato kenegaraannya hari ini? Yang pasti media kan menyorot semua, pasti yang pasti ya, ketika presiden ya namanya presiden yang pakai, pasti akan cari informasi tentang Baduy yang tadinya nggak terlalu peduli juga dengan Baduy, dia akan cari gitu kan, sebetulnya pakaian Baduy ini kenapa sih seperti itu, paling tidak kan itu kenapa warnanya seperti itu, pasti akan banyak artinya mungkin akan trending ya, viral ya saat ini pakaian Baduy, mungkin juga akan laris itu.
Ya mungkin ini dugaan-dugaan ya. Secara ini mungkin orang akan lebih mencintai pakaian adat Baduy juga ketika Presiden sebagai ya kepala negara, ya Pak Jokowi sebagai kepala negara, pasti kan ada lah pasti efeknya. Seberapa jauh saya juga nggak, kan perlu ada, kan belum, ini kan baru hari ini ya, Ya. gitu. Ya, gitu. Baik, Pak Prof, ini juga ada mungkin barangkali di masyarakat di luar sana juga yang barangkali masih menganggap atau juga adanya stigma negatif terhadap suku Baduy ini, Pak Prof. Seperti misalnya pandangan negatif yang menyebutkan suku Baduy, namun mungkin apa tidak kembali ini kita menilai kembali apakah kemudian dengan digunakannya baju suku adat Baduy oleh Presiden ini juga bisa melunturkan stigma-stigma negatif kepada suku Baduy. Saya kurang jelas nih, negatif dalam hal apa nih ya? Saya juga apa gitu ya? Sekarang saya selalu berpikiran positif terhadap masyarakat ya, bahwa apapun yang dipikirkan oleh orang pasti punya dasar. Dan sekarang negatifnya hal apa dulu ya? Saya nggak ngerti nih pertanyaannya. Mungkin bisa lebih di apa ya? Dioperasionalkan ya gitu. Oke, misalnya seperti ini Pak Prof, istilah Baduy yang mungkin dilekatkan oleh orang luar yang hingga saat ini barangkali ini disebutkan cenderung mengarah pada makna peorasi karena kaitan sejarahnya sebagai produk era kolonial Belanda, Pak Prof. Saya apa ya dasarnya ya, orang bicara itu juga saya nggak paham tuh ya, produk era kolonial Belanda. Ya. Padahal mereka interaksi pun jarang ya gitu dengan kolonial. Buktinya kalau itu produk interaksi ya mungkin pakaian Baduy nggak seperti itu. Itu kan mudahnya seperti itu. Buktinya kita nih produk interaksi sebetulnya. Makanya pakaian kita seperti ini. Kita mengadop apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat sehingga pakaian kita kemeja seperti ini, jas seperti ini. Tapi orang Baduy, kalau emang itu dianggap sebuah produk kolonial di mana gitu, saya nggak ngerti itu kalau ada pandangan seperti itu ya. Menurut saya sih tidak ya. Buktinya masyarakat Baduy dalam hal berpakaian ya, kalau saya bisa katakan ya mungkin tuh kalau kita ingin tahu masyarakat pada abad 17-18 ya lihat aja Baduy seperti itu, pakaiannya seperti itu ya, tanpa dijahit, tanpa ini ya, itu kan kesederhanaan seperti itu ya. Jadi dia hanya mengenal satu dua warna ya, buat orang Baduy luar itu pakaiannya hitam ya, kemudian pakai ikat kepala ya gitu, kebiruan ya gitu, kemudian kain sarung kayak lurik ya atau apa ya gitu motifnya ya, atau celana komprang gitu, nah, sejenis celana pendek seperti itu aja gitu. Itu kan nggak ada interaksi, nggak ada pengaruh dari kultur luar. Menurut saya itu mereka yang mungkin asli seperti cara berpakaiannya ya pada masa itu. Kemudian kalau sedang dibuka itu ikat kepalanya itu, ya saya teringat pernah sih karena saya beberapa kali ya seperti Patih Gajah Mada itu di gelung ya gitu, rambutnya gondrong gitu. Jadi di mana itunya saya juga nggak tahu ya. Kalau ada orang berpendapat itu silakan saja, itu sah-sah saja, tapi saya nggak melihat seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat juga kembali ke cara hidup masyarakat suku Baduy, kemudian juga pola hidupnya, kemudian juga tidak tersentuhnya tadi dengan interaksi luar. Kemudian apa sih Pak Prof spirit dan juga semangat, nilai-nilai yang masih bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sekarang ini, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, yang kita bisa pelajari dari masyarakat suku Baduy? Ya tadi ya, kalau menurut saya sih kesederhanaannya ya, dia selalu mengurus emang yang urusannya, dia tidak akan mengurus yang bukan urusan dia ya. Ya misalnya kan menurut pandangan kosmologi mereka itu adalah
masyarakat atau suku yang memang bahasa mereka secara ekstrimnya ditakdirkan untuk mengurus alam, ya, mengurus buyut itu ya. Dia hanya makanya hidup kan di lingkungan itu aja, tanah ulayat itu. Hanya untuk menjaga buyut ini ya, warisan atau tanah leluhur ini. Dia tidak akan ikutan mengurus dunia luar. Ya gitu. Bahkan kan mengenal ada hutan titipan, hutan ini ya, kemudian ada memang hutan produksi. Ya, itu dia taat itu. Ya mungkin yang bisa kita pelajari ketaatan mereka pada adatnya ya. Kalau kita kan kadang nggak taat sama aturan. Ya, pemerintah buat aturan PPKM didiskusikan terus kan ya. Padahal ikuti. Rasanya sih kalau ada sebuah keputusan, sebuah kebijakan ya, bukan kita tidak boleh berargumentasi, silahkan saja sih ya. Tapi kalau memang itu terlihat logis, memang baik, nggak usahlah terlalu harus didebat-debatkan lah, bikin buang energi ya. Nah kalau orang Baduy hasil musyawarah adat misalnya sudah diputuskan A, ya A, ikut semua gitu. Ya mungkin seperti tadi, saya tidak mengatakan Baduy nol COVID ya, kan karena kemarin sudah ada yang terpapar katanya satu. Tapi kan paling tidak, kalau menurut penjelasan dokter di sana yang mengurus waktu ada sebuah wawancara di sebuah stasiun TV ya tadi, karena kepatuhan dan ketaatan pada aturan tadi itu ya. Kalau bahasa mereka kan gini, di tempat pasihama aturan seur, tapi apa ya, di bahasa tadi bahasa Anda diimplementasikan tidak gitu. Tapi kalau mun kami mah aya aturannya kan dia tidak ada aturan tertulis kan. Ya, dia tidak mengenal budaya tulis kan. Ya memang setelah diputuskan oleh adat ya akan dia patuhi gitu. Keseur gitu. Kami mah boga tugas ngajagaan ngajagaan leuweung ya. Bahasanya sederhananya gitu. Seperti kayak ada pepatah dia kan, potong panjang tidak boleh dipotong ya, pendek tidak boleh disambung. Jadi apa adanya aja gitu ya yang mereka lakukan. Baik, ya, kalau kita tarik nilainya bisa sangat tepat terhadap kondisi sekarang begitu ya Pak Prof ya, kira-kira. Ya aturan-aturan lagi kita patuhilah. Kalau aturannya memang menurut kita menyehatkan ya, kita misalnya tidak boleh terlalu berdekatan ya, kita menggunakan masker misalnya, kan untuk kebaikan kita. Ya kalau memang hal hilnya sih memang ya bisa debat ya, semua juga pasti punya alasan untuk mendebat sebuah kebijakan itu. Baik, kalau Pak Presiden saja ini barangkali kalau kita boleh menilai begitu ya Pak Prof ya, ini dengan menggunakan baju adat Baduynya ingin ikut serta turut melestarikan dan juga menjaga Karuhun Baduy. Bagaimana kalau misalnya orang Bantennya sendiri tidak menjaga adat suku Baduy, tanggapannya Pak Prof? Ya tentunya kalau kita sendiri sebagai warga Baduy sama sekali tidak mengenal ya sayang sekali ya gitu. Padahal kalau Anda, mungkin saya bukan membandingkan Baduy dan Banten ya, kalau diklik Baduy dan Banten mungkin di Google akan lebih banyak Baduynya itu daripada Banten. Hanya sama sih lah Banten dan Baduy ya. Ketika kita bicara Baduy pasti kan Banten tuh, yang ke bawah juga ya gitu. Ya ini buat saya tadi kembali lagi, ini kehormatan ya buat masyarakat Banten pada umumnya dan khususnya warga Baduy ya, pakaiannya dipentaskan lah di pentas nasional, di pidato kenegaraan resmi, dan itu insya Allah diliput oleh seluruh media nasional maupun internasional, dan pasti kan sampai itu ke kutub utara atau kutub selatan ya, bahwa ada pakaian yang namanya pakaian Baduy seperti itu yang dipakai Pak Jokowi itu. Buat saya sih senang ya, karena ya mungkin tadi kalau dihubungkan pesan apa yang ingin disampaikan ya, mungkin tadi kesederhanaan tadi, kesahajaan tadi, karena masyarakat Baduy kan masyarakat yang bersahaja ya gitu. Mereka ya hidup dari alam ya gitu, dengan apa adanya gitu. Bahkan ya
mencangkul saja kan mereka kan dilarang ya Ya. mencangkul bumi segala macam. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabudin MSI selaku pengamat budaya Baduy dan juga Dekan Visip Untirta yang sudah memberikan tanggapan dan penilaian begitu ya Pak Prof ya terkait dengan digunakannya baju adat Baduy oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tadi pagi dalam sidang istimewa kenegaraan tahunan bersama dengan MPR dan juga DPR dan juga DPD. Terakhir Pak Prof, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV, silakan. Tentunya harapan saya ya dengan dipakainya baju adat Baduy ya paling tidaklah kita bisa memahami adat istiadat atau nilai yang memang bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan kita ya dari masyarakat Baduy ya sederhana ya seperti semboyannya ya panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung, jadi apa adanya saja lah gitu kan. Ini lebak udah diruksak ya kan, itu kan sebetulnya pepatah-pepatah yang memang kita bukan tidak boleh memanfaatkan alam, tapi tidak boleh dieksploitasi ya, dirusak alam itu kan, itu yang ingin disampaikan warga Baduy sebetulnya. Dan mungkin juga ini yang ingin disampaikan Pak Presiden gitu. Kita taatlah pada aturan-aturan sebagaimana warga Baduy mentaati adatnya. Itu deh dari saya. Cukup Pak Prof? Cukuplah dari saya itu. Jadi saya pesannya itu gitu. Kalau ingin tanya yang pastinya ke Pak Jokowi itu yang paling tahu pesan apa yang disampaikan beliau. Tapi paling tidak saya bisa menangkap karena masyarakat Baduy terkenal dengan taatnya pada adat ya tadi, kalau emang kita sudah buat aturan taatilah gitu ya dengan kesahajaannya ya, dengan kesederhanaan, tidak perlu harus banyak berdebat karena di masyarakat Baduy kan jarang disebut adu renyom itu ya, adu mulut jarang gitu kan, diskusi gitu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabudin MSI selaku pengamat budaya Baduy dan juga Dekan Visip Untirta. Terima kasih Pak Prof, sekali lagi sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung lagi dengan tema lainnya begitu Pak Prof ya. Baik. Baik, sehat selalu Pak Prof. Selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Sultan TV, usai jeda berikut kita akan mencoba terhubung dengan para jurnalis Sultan TV di daerah masing-masing, ada di wilayah Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang, dan juga Kota Cilegon untuk mempersiapkan atau juga live reportase terkait dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah masing-masing. Usai jeda kita akan kembali dalam berita Sultan Siang. Mana? Belum pada masuk, mana?